Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai kamu sekalian, dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini Jumat tanggal 17 September tahun 2021. Kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Rohani jolma marsakap dalana ale jahubado patutu lakana. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam realita hidup ini ada banyak orang yang menjalani hidupnya dengan keluh kesah karena pelbagai masalah, pencobaan atau kesusahan yang dialaminya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena salah satu penyebabnya adalah karena mereka salah dalam mengambil keputusan dalam hidupnya. Kita tahu bahwa dalam hidup ini ada banyak hal. Dalam hidup ini penuh dengan pilihan dan juga keputusan yang kesemuanya itu bergantung kepada diri kita sendiri. Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya atas pilihan hidup yang kita ambil, namun Ia memberikan kehendak bebas kepada setiap kita. Hanya saja dalam hidup ini, dalam semua pilihan dan keputusan, tentu saja ada konsekuensinya. Sebagaimana Tuhan mengingatkan umat pilihannya, Tuhan juga mengingatkan kita. Sebagaimana peringatan Tuhan dalam kitab Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini kita mungkin sudah memiliki banyak agenda dan rencana yang hendak kita capai, perjalanan yang akan kita tempuh. Namun kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa hati kita manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Dalam hal ini Tuhan bukanlah bermaksud membatasi dan membuat kita manusia tidak bisa berpikir baik tentang diri dan masa depan kita, demikian pula dalam mengatasi persoalan dalam hidupnya. Akan tetapi kita juga harus sadar sepenuhnya bahwa kita tidaklah bisa terus-menerus bekerja tanpa bantuan dan berkat Tuhan. Karena bagaimanapun Tuhanlah yang menciptakan kita. Tuhanlah yang paling mengerti kekurangan dan keterbatasan serta kelemahan kita. Bisa saja di suatu waktu kita berpikir mengapa sesuatu terjadi seperti ini dan bukan seperti itu. Kita mungkin menyalahkan diri kita sendiri, merasa bahwa kita tidak melakukan hal yang terbaik tentang sesuatu hal. Namun yang sebenarnya bahwa kita tidak boleh berpikir seperti itu. Daripada menyalahkan diri sendiri, lebih baik kita datang kepada Sang Kapten kehidupan kita, yaitu Tuhan kita. Dia yang kepadanya kita seharusnya mempercayakan seluruh kehidupan kita. Kalaupun kita merasa bersalah dengan apa yang terjadi, namun hidup kita mau dituntun olehnya, oleh Tuhan yang sanggup menguji hati kita, yang sanggup menguji kedalaman hati kita. Kita mungkin tidak tahu tentang sesuatu hal, tapi Ia tahu, karena Ia memang Maha Tahu. Allah mengetahui segala sesuatu yang mungkin telah menyedihkan dan melukai hati kita dalam hidup ini.
Karena itu sekali lagi daripada menyalahkan diri sendiri atas keputusan-keputusan yang kita ambil dalam hidup ini, atau merasa tertekan dengan keputusan-keputusan yang akan kita ambil tentang masa depan, marilah kita membuka hati kita kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Sebagaimana kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan, orang yang senantiasa mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, orang yang senantiasa melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupannya, karena ia sadar sepenuhnya bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa di luar Tuhan. Sehingga dengan yakin ia mengatakan bahwa ia sangat membutuhkan pertolongan Tuhan dalam hidupnya, dalam mengambil setiap keputusan tentang diri dan masa depannya. Dia senantiasa melibatkan Tuhan sehingga tidak salah melangkah, karena jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan pastilah jalan menuju kehidupan. Bukankah Tuhan sendiri yang menyaksikan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 bahwa ialah jalan dan kebenaran dan hidup, bahkan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia, Tuhan Yesus, sebagai jalan kehidupan. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah atas segala apa yang kita pikirkan, atas segala apa yang kita rancangkan, yang kita rencanakan, walaupun terkadang dalam kenyataannya tidak seperti yang kita harapkan, jangan pernah kecewa dan putus asa. Namun tetaplah berserah kepada Tuhan dalam hidup ini, dalam perjalanan kehidupan kita, apapun yang kita alami, apapun yang terjadi. Karena firman Tuhan juga mengingatkan kita dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya, kebaikan bagi setiap orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan dan berjalan di jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Sekali lagi mari tetap mempercayai Tuhan, karena Ia yang sangat tahu bagaimana Ia memimpin kehidupan kita. Tuhan menolong dan menguatkan kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga atas setiap kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami melangkah menjalani kehidupan kami. Kehidupan yang Tuhan janjikan, kehidupan yang penuh sukacita. Jalan kehidupan yang memberikan kami semangat untuk menjalani kehidupan kami. Walaupun terkadang kenyataan tidak seperti yang kami harapkan, tapi kami percaya bahwa segala sesuatu yang kami alami dapat Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan menambah iman percaya kami dalam menjalani hidup kami ketika Tuhan masih memberikan kami kesempatan. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.